Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Kemudian rekan-rekan hadir juga di sini Pak Kapolres Metro Bekasi beserta tim Kasat Reskrim, Kapolsek Cikarang Barat, kemudian teman-teman dari Subdit Jatanras. Rekan-rekan, tim gabungan telah mengungkap kasus pembunuhan yang beberapa waktu yang lalu ditemukan mayat seorang wanita di koper, ya. Berkat kerjasama tim, akhirnya kasus ini bisa diungkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Direskrim dan Kapolres Metro Bekasi. Mohon izin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas, Pak Kapolres Metro Bekasi, beserta tim penyidik dari Satreskrim Polres Metro Bekasi, Kapolsek Cikarang Barat, tim penyidik dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Pada kesempatan yang baik ini kami akan melakukan rilis terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan yang mana kasus ini diawali dengan adanya penemuan sesosok mayat yang dibuang atau dimasukkan ke dalam koper, selanjutnya ditemukan di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan hal tersebut, selanjutnya penanganan pertama dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat. Setelah dilakukan olah TKP dan dilanjutkan dengan membuat laporan polisi, yang mana laporan polisi tersebut dituangkan dalam LPA 12 4 Romawi 2024 tanggal 25 April 2024. Adapun pokok perkaranya adalah tentang tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dan atau pembunuhan yang diikuti, disertai ataupun didahului oleh perbuatan yang lain dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Perlu kami sampaikan bahwa tempat ditemukan korban yaitu di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kampung Tangsi, RT 3 RW 6 di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang mana mayat tersebut ditemukan di dalam sebuah koper berwarna hitam pada pukul 08.00 sekira tanggal 25 bulan April tahun 2024. Selanjutnya, identitas korban. Setelah ditemukan, dilakukan upaya untuk mengidentifikasi daripada korban
akhirnya jajaran Polres Metro Bekasi bekerja sama dengan Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi korban, yang mana korban tersebut merupakan seorang perempuan dengan inisial RM, lahir di Bandung 14 Desember 1974, atau usianya diperkirakan 49 tahun, yang merupakan karyawan sebuah perusahaan swasta. Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan bahwa dari serangkaian kegiatan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi maupun barang bukti yang sudah ada, tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi yang bersinergi dan kolaborasi dengan penyidik dari Polrestabes Bandung dan Polda Sumsel berhasil mengamankan tersangka, yang mana tersangka tersebut dengan identitas adalah AARN. Kemudian tersangka yang kedua adalah AT. Adapun peran daripada AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM, yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Kemudian peran daripada saudara AT yang merupakan adik kandung daripada tersangka AARN, yaitu membantu saudara tersangka AR membuang koper yang berisi mayat korban di daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Rekan-rekan sekalian, dari rangkaian daripada penyelidikan yang sudah dilakukan, kami sudah mengumpulkan barang bukti yang mungkin sudah ada di depan. Adapun barang buktinya yaitu yang pertama adalah visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kramat Jati. Kemudian yang kedua adalah bukti digital berupa rekaman CCTV dari Hotel Zodiac, rekaman CCTV dari kantor perusahaan PT Kobe, kemudian rekaman CCTV dari rumah warga di seputaran Cicendo, Bandung, dan CCTV Jasa Marga Tol Paster. Kemudian satu buah koper warna hitam merek Presiden dengan gagang yang masih ada plastik, satu setel pakaian daripada korban, satu unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi B1009JVJ, uang tunai sebesar 36 juta rupiah. Ini disita dari tersangka A. Kemudian satu buah buku rekening dan ATM atas nama Eni Musrifah, satu unit sepeda motor Scoopy warna silver metalik dengan nomor D2991 ABM, satu kartu akses masuk Hotel Zodiac di kamar 121, kemudian satu setel pakaian milik tersangka. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena
tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolres Metro Bekasi terkait dengan kronologis peristiwa yang terjadi. Kami persilakan kepada Pak Kapolres Metro Bekasi. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua. Kami akan menyampaikan kronologis kejadian yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas dan Direskrimum Polda Metro Jaya barusan. Dimulai dari tanggal 24 April 2024. Pagi hari, tersangka dari Hotel Zodiac menuju ke kantor PT Kobe yang ada di Bandung dengan tujuannya adalah dinas sebagai auditor dari kantor pusat. Di PT Kobe tersangka AARN ya, ini bertemu dengan korban, kemudian berbincang-bincang dan mengajak korban bertemu di luar PT Kobe. Kemudian secara terpisah, korban dan tersangka meninggalkan PT Kobe. Setelah itu, di luar PT Kobe, tidak jauh jarak dari PT Kobe, mereka bertemu, mengendarai kendaraan roda 2 milik korban menuju ke Hotel Zodiac. Di Hotel Zodiac, tersangka AARN dan korban sempat melakukan hubungan badan, hubungan suami istri. Kemudian setelah melakukan hubungan suami istri, terjadilah percakapan yang sebagaimana tadi disampaikan Pak Direskrimum. Jadi korban ini meminta pertanggungjawaban dari tersangka AARN, minta dinikahi. Ya. Kemudian tersangka AARN menolak untuk bertanggung jawab atau menikahi korban, sehingga korban mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati tersangka, sehingga tersangka melakukan perbuatan membenturkan kepala korban ke tembok hingga berdarah. Kemudian pada saat korban tidak berdaya, tersangka membekap mulut, hidung, ya, sekaligus mencekik leher korban selama 10 menit sampai memastikan korban tidak bergerak lagi dan korban tidak bernafas lagi. Setelah itu tersangka keluar dari hotel untuk membeli koper. Berwarna coklat terlebih dahulu, yang ukurannya lebih kecil dari ini. Ya. Setelah itu kembali ke hotel, dicoba untuk memasukkan korban namun tidak cukup. Kemudian tersangka keluar lagi, membeli koper
yang ada di depan sebagai barang bukti, ya, kemudian memasukkan korban ke dalam koper tersebut. Kemudian setelah meletakkan korban di dalam koper, tersangka keluar hotel kembali untuk menitipkan motor korban di penitipan motor. Setelah itu kembali ke hotel, memesan kendaraan. Memesan kendaraan untuk membawa tersangka dan korban, serta ada uang yang di dalam tas korban tadi, ke arah Bitung, Tangerang, untuk menemui tersangka kedua, yaitu AT, di mana tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama. Kemudian setelah sampai di Bitung, Tangerang, mereka pindah mobil menggunakan mobil rental yang sudah dihubungi sebelumnya untuk membawa koper yang berisi korban tadi. Setelah kedua tersangka bertemu di Tangerang dan memindahkan koper hitam berisi korban, kemudian kedua tersangka kembali menuju ke Bandung melalui Kalimalang. Disitulah di lokasi tersebut di Kalimalang, kedua tersangka membuang koper yang berisi jasad korban. Setelah dari Kalimalang, kedua tersangka kembali ke Bandung melalui Kerawang Timur, kemudian menuju Hotel Parahyangan. Jadi tidak kembali ke Hotel Zodiac, namun kedua tersangka membuka kamar baru di Hotel Parahyangan. Setelah dari Hotel Parahyangan, kemudian mereka check out, kembali lagi ke Bitung, Tangerang untuk mengantar tersangka kedua, yaitu AT. Setelah dari Tangerang, tersangka AARN terbang ke Sumatera Selatan, Palembang, ke tempat tinggal istrinya. Kemudian pada tanggal 26 itu kembali ke Palembang, dan tanggal 30 April tersangka menghubungi ibu untuk meminta kembali uang yang sudah ditransfer sebelumnya kepada yang bersangkutan. Sampailah di sana tanggal 30 terakhir, kemudian selanjutnya dilakukan pengamanan oleh tim gabungan tadi dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, dan Polda Sumsel di Palembang. Untuk selanjutnya kronologis penangkapan nanti pelaksana langsung Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi yang akan menyampaikan kronologis penangkapannya. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Kabidpres, Bapak Kapolres Metro Bekasi, mohon izin menjelaskan kepada rekan-rekan semua, mohon izin menjelaskan tentang perkara penyelidikan dan sampai melakukan penangkapan terhadap tersangka. Jadi pada tanggal 25 April pukul 8 pagi kami mendapatkan informasi bahwa ada temuan koper ya yang diduga di dalamnya ditemukan mayat perempuan. Setelah kami identifikasi,
kami melakukan identifikasi bersama tim IDEN dan di dalam koper itu memang terdapat jenazah perempuan. Setelah itu kami melakukan identifikasi sampai dengan jati diri korban. Kita dapatkan bahwa korban ini berdomisili di Bandung. Setelah itu saya bersama Kapolsek Cikarang Barat di backup dengan Subdit Jatantras Polda Metro Jaya, berkoordinasi dengan Satreskrim Poltabes Bandung, kami melakukan penyisiran terhadap seluruh CCTV, baik CCTV yang berada di Kalimalang yang di dekat TKP sampai dengan lokasi tempat korban bekerja. Jadi sampai dengan tempat korban bekerja kami sisir semua CCTV, kami mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk-petunjuk itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur dengan Bapak Kapolres, yang sudah dijelaskan sama Bapak Direktur sama Bapak Kapolres bahwa seluruh CCTV yang ada itu menunjukkan bahwa korban bersama tersangka masuk di dalam hotel Zodiac di kamar 121, ya. Jadi dan tidak keluar kembali, ya. Yang keluar kembali hanya tersangka dengan koper. Ya, jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa SOP dari Ibu Rini ini sehari-hari adalah setiap sore mereka ibu ini menerima setoran dari para supir sekitar jam 4 jam 5 paling lambat. Besok paginya dari jam 9 sampai dengan jam 11 ibu ini wajib menyetorkan ke Bank BCA. Seperti itu. Jadi rutinitas seperti itu rekan-rekan. Jadi dan di tanggal 24 April dia pergi keluar pada 9.35 dan tidak ada setoran ke dalam Bank BCA, dan sebelumnya dia sudah izin juga dengan supervisor yang bernama Roni bahwa setelah menyetor dari Bank BCA dia mau izin menengok kakaknya yang sakit TBC di rumah sakit Hasan Sadikin. Ya, dan kita cek ke Hasan Sadikin sampai kepada Bank BCA dia tidak pernah ada. Disitulah kami memulai penyelidikan, penyusuran CCTV dan metode-metode lain. Ya, seperti itu rekan-rekan. Jadi setelah itu kami menemukan fakta ya bahwa memang ada orang yang bertemu terakhir kali adalah saudara ARN. Setelah itu kami sebar tim, kita mengidentifikasi bahwa saudara ARN ada di Palembang. Kami berkoordinasi dengan Subdit Jatantras Polda Sumsel. Setelah itu tim kami bersama Subdit Jatantras Polda Metro berangkat ke sana di backup Polda Sumsel. Setelah itu kami melakukan penangkapan di sana. Setelah itu kami kembangkan, ternyata yang bersangkutan dibantu langsung oleh adik kandung korban. Ya, jadi dua tersangka ini kakak beradik ya. Kakaknya anak pertama, adiknya anak kedua. Ya, mereka dua bersaudara. Karena yang memang dipercaya satu-satunya adalah adiknya. Seperti itu rekan-rekan. Jadi demikian dari kami proses penyelidikan sampai penangkapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Untuk pasal yang kami terapkan, yaitu yang pertama adalah untuk dua orang tersangka ini kami terapkan melanggar pasal 338 KUHP dan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun, yaitu tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan atau pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan dan atau pencurian yang didahului, disertai dan diakhiri dengan kekerasan, yaitu melanggar pasal 338 KUHP dan atau pasal 339 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan atau pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Demikian dari kami. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Kabitumas dan Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, sudah kita dengarkan bersama.